dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meringankan langkahnya untuk menghadiri acara wisuda kelima Universitas Nias Raya, Jumat 26 September 2025. Prosesi senat memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Lapor. Sidang terbuka. Senat Universitas Nias Raya. Wisuda kelima. Diploma dan Sarjana. Jumat 26 September 2025. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uni Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Nias Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terkhusus pahlawan bidang pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai.
Cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Doa oleh Bapak Pendeta Aperli Gule MTH MPD. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya akan pimpin doa dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ucapan syukur setinggi-tingginya hanya kepada Tuhan, Pencipta dan pemilik segala makhluk. Kasih-Mu yang begitu indah selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan bagi kami, sehingga acara wisuda yang kelima Universitas Nias Raya akan dilaksanakan pada saat ini. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam acara ini. Hendaknya Tuhan memberkati segala rangkaian acara hingga dapat terlaksana dengan lancar, penuh hikmat, dan menjadi sumber berkat serta kebahagiaan bagi kami semua. Berkati seluruh mahasiswa yang akan diwisuda, orang tua dan keluarga yang ikut serta, dan juga seluruh para undangan serta yayasan dan segenap sivitas akademika di lingkungan Universitas Nias Raya. Jauhkan kami dari segala kekacauan serta hal-hal buruk sepanjang acara ini berlangsung, sehingga tetap aman dan tertib dan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang terlibat dalam acara hari ini kami serahkan di dalam perlindungan Tuhan. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan dengan pimpinan Roh Kudus. Acara demi acara dari awal sampai berakhir, kami serahkan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberian Sekapur Siri oleh Sanggar Universitas Nias Raya. Amama Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan Manafoi C. Amama Rektor Universitas Nias Raya Manafoi C. Amama Bupati Nias Selatan Manafoi C. Amama Perwakilan APTI Sumatera Utara Manafoi C. Amama Kabag Umum LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara Manafoi C. Inama Ketua SPI Manafoi C. Manafoita tome dari huma sumane side ide bahije
Sumangi afosi sara mamola
Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Nias Raya oleh Rektor Universitas Nias Raya, Bapak Dr. Martiman S. Sarumaha. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada Dia Sang Pemberi Hidup, sidang terbuka Senat Universitas Nias Raya pada wisuda kelima diploma dan sarjana 26 September 2025 dinyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Nias Raya oleh Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Sistem Informasi, Bapak Progresif Bu Ulele Eskom Mkom. Kami persilahkan. Surat keputusan nomor 808-SK-Uniraya-Romawi 9-2025 tentang kelulusan mahasiswa Universitas Nias Raya tahun 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Nias Raya menimbang A. Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan wisuda di Universitas Nias Raya, maka perlu penetapan nama-nama mahasiswa yang telah lulus dari Universitas Nias Raya. B. Bahwa nama-nama mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada poin A di atas ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Nias Raya. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Senat Universitas Nias Raya, memutuskan menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Nias Raya tentang kelulusan mahasiswa Universitas Nias Raya tahun 2025. Pertama, menetapkan nama-nama mahasiswa yang telah lulus di Universitas Nias Raya tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, nama-nama lulusan sebagaimana pada poin pertama di atas berhak menyandang dan menggunakan sarjana pendidikan atau SPD, sarjana manajemen atau SM, sarjana hukum atau SH, sarjana komputer atau Eskom, sarjana pertanian atau SP, dan ahli media akuntansi AMD AK. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Telu Dalam pada tanggal 26 September 2025. Rektor Universitas Nias Raya, Dr. Martiman S. Sarumaha, ditanda tangani dan cap. Orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Juang Solalalaia MSN. Bapak disilakan. Kepada yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 1 atau yang mewakili, Kepala Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Sumatera Utara
atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati Nias Selatan, seluruh OPD yang hadir, STT Anugerah Misi Nias Barat, IGI Nias Selatan, Rektor Uniraya, Senat Udiraya, Kapolres Nias Selatan, dan Lanal Nias Selatan, KPU atau yang mewakili, para pimpinan bank yang hadir, Bawaslu atau yang mewakili, insan pers, seluruh sivitas akademika, seluruh orang tua wisudawan, dan undangan lainnya. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Bagi Anda semua, ini adalah puncak perjalanan akademik yang telah ditempuh selama 4 atau 5 tahun terakhir, bahkan mungkin lebih. Perjalanan yang tidak selalu mudah. Anda melewati masa pandemi, pembelajaran daring, perubahan kurikulum, serta tantangan sosial dan pribadi yang tidak kecil. Namun pada akhirnya Anda berhasil sampai pada titik ini. Selamat, Anda layak berbangga. Namun izinkan saya mengingatkan, hari ini bukanlah garis akhir. Hari ini justru adalah titik berangkat menuju dunia baru, dunia kerja yang sama sekali berbeda dibandingkan saat Anda pertama kali memasuki gerbang kampus. Dunia kerja yang akan Anda masuki bukanlah dunia yang stabil seperti 4 atau 5 tahun lalu. Teknologi digital, kecerdasan buatan, dan robotika telah mengubah segala sesuatunya secara fundamental. Mari kita mundur sejenak ke tahun 2019. Saat itu sebagian besar pekerjaan masih bertumpu pada kehadiran fisik. Retail, transportasi, hospitality, manufacture, dan pekerjaan kantoran rutin mendominasi. Kerja jarak jauh hanyalah pilihan bagi sebagian kecil profesi yang spesifik. Lalu datanglah pandemi 2020. Dunia jungkir balik. Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka melonjak menjadi 7,07%. Lebih dari 29 juta penduduk usia kerja terdampak PHK, dirumahkan atau jam kerjanya dipangkas. Dunia kerja yang tadinya dianggap mapan ternyata sangat rapuh. Kita belajar bahwa pekerjaan yang bergantung pada tatap muka bisa hilang dalam sekejap. Tetapi krisis ini juga membuka pintu baru. Tiba-tiba work from home menjadi normal. Organisasi beradaptasi. Menurut McKinsey, hanya sebagian kecil pekerjaan yang betul-betul dijalani dengan tatap muka. Kini kita berada di tahun 2025. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia turun kembali ke 4,76% per Februari 25. Secara global, pengangguran juga stabil sekitar 5%. Namun jangan salah, stabilitas angka ini menutupi dinamika besar di baliknya. Aktivitas kerja rutin digantikan oleh mesin, sementara peran-peran baru lahir di bidang analitik data, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Artinya, bagi para wisudawan hari ini, dunia kerja yang Anda masuki berbeda total dari dunia kerja ketika Anda memulai perkuliahan. Pergeseran struktural ini bukan lagi wacana, ia nyata, ia sedang berlangsung, dan Anda adalah bagian dari generasi pertama yang menghadapinya secara penuh. Lalu, seperti apa wajah dunia kerja kita hari ini? Pertama, pasar kerja global stabil, namun timpang. ILO melaporkan pengangguran dunia sekitar 5%, tetapi pengangguran muda tetap tinggi di angka 12,6. Artinya generasi muda seperti Anda masih menghadapi persaingan ketat untuk pekerjaan berkualitas. Kedua,
Pola kerja hybrid dan gig ekonomi menjadi norma baru. Banyak perusahaan kini menggabungkan kehadiran fisik dengan kerja jarak jauh. Di sisi lain, ekonomi berbasis platform digital berkembang pesat. Di Indonesia kita melihatnya dalam layanan transportasi online, pengantaran makanan, pekerjaan freelance digital, fleksibel ya, tapi juga penuh ketidakpastian. Ketiga, otomasi dan AI generatif mendorong perubahan utama. Menurut McKinsey, teknologi hari ini bisa mengotomasi 60-70% aktivitas kerja. World Economic Forum mencatat bahwa hingga tahun 2027 dunia akan kehilangan 14 juta pekerjaan, namun juga menciptakan 69 juta pekerjaan baru. Yang hilang terutama pekerjaan administratif dan klerikal, dan yang muncul adalah peran analitik, pengembangan teknologi, keamanan informasi, dan pekerjaan hijau. Keempat, kualitas kerja tetap jadi masalah. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, informalitas masih tinggi. Lebih dari 59% pekerja kita masih bekerja di sektor informal dengan upah rendah, perlindungan sosial yang minim. Jadi meski angka pengangguran membaik, kualitas kerja belum tentu ikut terangkat. Secara teoritis, fenomena ini bisa dipahami melalui beberapa lensa. Klaus Schwab menyebutnya sebagai revolusi industri 4.0. di mana terjadi konvergensi fisik, digital, dan biologis. Anthony Giddens berbicara tentang risk society, masyarakat yang hidup di tengah-tengah risiko buatan manusia itu sendiri. Sedangkan Ulrich Beck menekankan bahwa risiko ini lintas batas, global, dan tidak bisa lagi dikendalikan secara lokal. Dengan kata lain, dunia kerja 2025 adalah dunia yang penuh risiko sekaligus penuh peluang. Mari kita sebut dengan jujur tantangan-tantangan yang Anda hadapi. Pertama, risiko kehilangan pekerjaan. Laporan World Economic Forum memperkirakan peran administratif akan mengalami penurunan besar. Data entry, sekretaris, pemrosesan transaksi semua bisa diotomasi. Di Indonesia ini berarti jutaan pekerja kelas menengah berisiko tergeser. Kedua, risiko dehumanisasi. OECD menemukan praktek algoritma manajemen, yaitu pengawasan kerja berbasis algoritma. Hal ini meningkatkan intensitas kerja, tetapi menurunkan privasi dan memicu stres. Memang ada sisi positif, variasi tugas bisa meningkat, tetapi bila algoritma menggantikan nurani, kualitas kerja bisa menurun. Hak untuk disconnect atau beristirahat dari hubungan digital menjadi isu penting. Ketiga, risiko ketimpangan. Hampir 3 miliar orang di Indonesia belum terkoneksi internet. Di Indonesia informalitas masih mendominasi. AI berpotensi membawa bias dari data yang tidak adil sehingga memperparah diskriminasi. Anak muda di negara berkembang menghadapi resiko tersingkir dari pekerjaan layak bila kesenjangan digital ini tidak segera ditutup. Keempat, risiko skill gap. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan kebutuhan tenaga kerja akan bertambah 13,21 juta pada sepanjang tahun 2025 sampai 2029, terutama di sektor teknologi informatika, ekonomi hijau, dan jasa-jasa dengan nilai tambah. Namun tanpa reskilling yang masif, banyak lulusan tidak siap untuk mengisi kebutuhan ini. Semua ini menunjukkan tantangan ke depan, bukan hanya jumlah pekerjaan, melainkan kualitas, etika, dan keadilan dalam dunia kerja yang baru. Disinilah saya ingin menitipkan 3 sikap utama. Pertama, resiliensi personal. Resiliensi atau ketahanan bukan sekedar bertahan.
Resiliensi adalah kemampuan untuk belajar ulang, bahkan mengganti jalur karir bila perlu. World Economic Forum menyebut 6 dari 10 pekerja akan butuh pelatihan baru sebelum tahun 2027. Tetapi hanya separuh yang punya akses terhadap pelatihan tersebut. Prioritasnya jelas, cara berpikir analitis, cara berpikir kreatif, serta penggunaan AI serta big data. Maka jangan pernah berhenti belajar. Gelar hari ini adalah awal, bukan akhir. Kedua, etika dan kemanusiaan. Teknologi harus berpihak pada manusia. NIST AI Risk Management Framework dan EU AI Act menekankan perlunya tata kelola risiko, transparansi dan pengawasan manusia. UNESCO mengingatkan AI must not surpass human intelligence. Jangan biarkan algoritma menggantikan nurani. Anda adalah generasi yang bisa memastikan bahwa inovasi berjalan, sudah melihat langkah awal lewat program prakerja dan digital talent scholarship yang melatih ratusan ribu talenta setiap tahun. Tetapi yang lebih penting adalah membangun jejaring, jangan berjalan sendiri. Bangun karya bersama, pastikan inovasi Anda inklusif. Ketiga pilar ini, resiliensi personal, etika kemanusiaan, dan kreativitas kolaboratif adalah fondasi untuk bertahan sekaligus memimpin di era baru. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, dunia kerja di depan memang tidak sama dengan dunia yang Anda tinggalkan. Tetapi perubahan besar ini tidak harus ditakuti. Justru di dalamnya terbuka peluang-peluang baru. Resiliensi bukan hanya kemampuan bertahan, ia adalah keberanian menata ulang masa depan. Jangan sekedar ikut arus, jadilah generasi yang ikut menentukan kemana arus itu mengalir. Izinkan saya menutup satu pesan. Ilmu yang Anda bawa dari kampus ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk dunia yang sedang mencari arah. Gunakan ilmu itu untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati 2025. Semoga langkah Anda penuh makna, manfaat, dan keberkahan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Yahowu. Menyanyikan lagu Tanediha Raya dan himne Uni Raya. Mate toba
Kata sambutan mewakili orang tua wisudawan wisudawati oleh orang tua dari Ken Mercy Woma SPD, Bapak disilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata, terlebih dahulu terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita, Yahom! Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan, yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, yang saya hormati Ibu Ketua SPI Universitas Nias Raya dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Nias Selatan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Direktur LPPM dan LPMI Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan yang ada di lingkungan Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi yang ada di lingkungan Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Biro yang ada di lingkungan Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ada di lingkungan Universitas Nias Raya, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan serta staf yang ada di lingkungan Universitas Nias Raya, yang saya hormati rekan orang tua wisudawan wisudawati Universitas Nias Raya, dan terlebih-lebih seluruh wisudawan wisudawati Universitas Nias Raya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita berkumpul di aula kampus Universitas Nias Raya tercinta ini dalam rangka pelaksanaan wisuda yang kelima, sarjana dan diploma. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di tempat ini dalam rangka memberikan sambutan sebagai perwakilan orang tua wisudawan dan wisudawati Universitas Nias Raya. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dari seluruh wisudawan wisudawati, sebelumnya saya memohon izin untuk menyampaikan sambutan ini atas nama Bapak dan Ibu sekalian. Hadiri sekalian, pada hari ini kami selaku orang tua merasa bangga karena putra kami telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Nias Raya. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku orang tua pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan beserta jajaran yang telah mendedikasikan diri, menggagaskan, dan untuk merealisasikan berdirinya kampus Universitas Nias Raya. Kami juga mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan Universitas Nias Raya beserta para dosen yang telah mendidik dan mencurahkan perhatiannya dengan penuh integritas kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik. Dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak
dan ibu sekalian. Dan bagi anak-anak kami selaku orang tua ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri kami dalam menyelesaikan pendidikan. Kami sungguh bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah membawa kalian hingga di wisuda hari ini. Pesan kami sebagai orang tua, ingat bahwa wisuda bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal babak baru dalam kehidupan kalian. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Long life education. Gelar yang pada hari ini telah sah ditorehkan di belakang nama wisudawan merupakan tanda pencapaian. Namun itu bukanlah batas akhir dari ilmu yang kalian peroleh. Karena dunia ini terus berubah dan hanya orang yang mau terus belajar dapat bertahan dan berkembang. Maka paculah dirimu dengan terus belajar hal-hal yang baru, menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Di samping itu, gunakanlah ilmu yang telah kalian peroleh untuk bisa bermanfaat kepada banyak orang. Sebagai orang tua, kami tentu merasa senang melihat putra-putri kami menjadi orang yang berhasil. Namun kami akan merasa lebih bangga lagi jika putri-putra kami menjadi orang yang bernilai dan mampu memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu jadilah terang dan jadilah berkat dimanapun kalian berada. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu dosen serta staf, apabila mungkin selama menempuh pendidikan di Universitas Nias Raya, ada di antara anak kami yang salah dalam bertutur, salah dalam berkata dan bersikap, kami selaku orang tua mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk serta bimbingan untuk kedepannya. Kami juga berharap dan berdoa kiranya melalui usaha dan kerja keras Bapak Ibu sekalian, Universitas Nias Raya semakin berkembang ke depan menjadi universitas yang bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional bahkan internasional, serta secara khusus dapat memberikan sumbangsi positif bagi kemajuan Nias Selatan yang kita cintai ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yahobu. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan diwakili oleh Ketua Satuan Pengawas Internal Ibu Dr. Sita Sijagete MA. Dengan hormat kami persilakan. Salam sejahtera buat kita semua, Yahobu. Pertama-tama saya sampaikan bahwa pada hari ini Ketua Yayasan Bapak Bambewe Laia MA tidak dapat berkumpul bersama kita pada hari ini, kebetulan dalam keadaan sakit. Yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Nias Selatan atau dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Nias Selatan dan seluruh OPD Nias Selatan.
Rektor Universitas Nias Raya, Kapolres Nisel, Danal Nisel, KPU atau yang mewakili, Bawaslu atau yang mewakili, dan seluruh sivitas Akademika Nia Selatan. Terutama saya tujukan kepada orang tua mahasiswa yang berbahagia pada hari ini. Dan tentu saja kepada seluruh wisudawati yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, para undangan kami yang telah menyempatkan diri datang untuk ikut bersama bersukacita dan bersyukur bersama kami karena pada hari ini kami merayakan wisudawati kami yang kelima. Kami berbangga, kami bersyukur bahwa kami sudah tiba lagi pada saat ini, yaitu kali yang kelima. Ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian dan dukungan terutama orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik dan dibimbing di universitas ini. Kami mohon kiranya Bapak Ibu terus mendukung kami dalam keadaan yang sekarang kami sudah melakukan berbagai hal yang merupakan yang kami anggap adalah langkah ke depan. Kami sudah menyelesaikan studi mengajar, mendidik mahasiswa pada hari ini. Dan kami juga sudah berupaya agar perguruan tinggi ini semakin maju. Terutama pada tahun-tahun ini ada 30 doktor yang sedang kuliah dan kami harap mereka akan selesai pada tahun-tahun yang akan datang, tahun 26 atau 27. Selanjutnya kami juga memberitahukan bahwa kami sudah berhasil mendapatkan akreditasi baik sekali. Itulah semua usaha yang kami lakukan bersama dengan para dosen dan semua staf akademika di sekolah ini. Tadi saya sampaikan bahwa kami sudah atau sedang melihat, sedang menyaksikan ada 30 dosen kami, dosen sekolah ini yang sedang kuliah. Kami berbahagia dan sangat bergembira. Hanya saja pada hari ini kami juga mau memberitahukan bahwa salah satu dari dosen kami, Dr. Dalinama Telambanua, STH MH, yang baru saja selesai beberapa bulan yang lalu dan pada hari ini tidak dapat ikut bersama kita karena telah mendahului kita terlebih dahulu. Itulah duka kami. Di samping kemajuan yang sudah kami capai, maka kami juga memberitahukan duka yang sedang kami hadapi pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekarang kami kembali menyampaikan, kami ingin mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kami bisa bergerak maju untuk mendukung, untuk merealisasikan kemajuan Pulau Nias atau kemajuan masyarakat Nias ini. Tentu dalam hal ini kami tidak lupa mengharapkan dukungan dari semua pihak, dari pemerintah, dari semua yang boleh mendukung semua kegiatan kami di dalam yayasan ini. Terlebih-lebih kepada orang tua juga kami meminta agar kami tetap didukung. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan kami yang kami banggakan, hari ini adalah hari di mana kalian akan meninggalkan tempat ini. Kami berharap bahwa kalian akan melakukan yang terbaik, melakukan yang lebih baik dari apa yang kalian lakukan di perkuliahan. Memang demikian adanya burung yang induk burung yang tinggal di dalam sarang, memberi makan, menguatkan anak-anaknya sampai bisa terbang. Dan itu yang kami lakukan sampai hari ini. Kami percaya bahwa kalian sudah bisa terbang. Terbanglah sejauh mungkin dan lakukan yang terbaik. Kepada Bapak Ibu, orang tua mahasiswa, kami sekali lagi berterima kasih. Semoga anak-anak kita yang pada hari ini sudah menyelesaikan studinya boleh terbang sejauh mungkin dan mendapatkan hikmat bijaksana di luar sana nanti. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Yahowu. Kata sambutan dari Bupati Nias Selatan diwakili oleh Wakil Bupati Nias Selatan, Bapak Insinyur Yusuf Nake ST MM. Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Wabitafifu Yahowu. Salam. Yang saya hormati Ketua atau Kepala LL Dikti Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, yang saya hormati para Forkopimda Nias Selatan, hadir di sini Pak yang mewakili Pak Dan Lanal, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang ada di tempat ini, yang saya hormati Komisioner Bawaslu dan KPU, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan yang hadir di tengah-tengah kita ini, orang tua kita, Ibu Ina Juang, sebagai perintis daripada pendiri kampus ini. Yang saya hormati dan kita banggakan para rektor, wakil rektor, para dekan, dan segenap sivitas akademika di Universitas Nias Raya ini. Dan yang saya hormati orang tua wisudawan-wisudawan pada hari ini, dan yang sama-sama kita banggakan para wisudawan-wisudawati yang berbahagia dan bergembira pada hari ini. Seyogianya dan sepatutnya kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara wisuda kelima di Universitas Nias Raya ini sebagai bagian daripada capaian yang telah dicapai oleh para mahasiswa. Tentunya pada hari ini
semua yang hadir ini adalah yang bergembira. Saya pikir tidak ada yang bersedih di sini, walaupun tadi Ibu Ketua SP tadi menyampaikan bahwa ada duka yang salah satu dosennya telah meninggalkan kita. Tapi tentunya di tempat ini kita semua bergembira. Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Nias Raya ini adalah perintis daripada pengembangan sumber daya manusia di Nias Selatan ini. Ya, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengucapkan terima kasih kepada pendiri universitas ini. Karena universitas ini ada, maka para mahasiswa dan seluruh masyarakat Nias Selatan bisa menuntut ilmu di Nias Selatan ini. Tidak perlu jauh-jauh. Ya. Tentunya ini kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap sivitas akademika dan seluruh dosen yang telah bersusah payah juga membimbing dan mengarahkan daripada wisudawan-wisudawati pada hari ini. Tentunya sekali lagi kami menyampaikan ini apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kampus Universitas Nias Raya ini. Karena apa? Universitas Nias Raya ini adalah mitra strategis daripada pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Karena sebagian daripada visi misi kami adalah pengembangan sumber daya manusia, sudah dibantu oleh universitas ini untuk mewujudkannya. Ya, sudah dibantu kami. Terima kasih kami ucapkan. Ya, sudah menyiapkan SDM-SDM yang handal untuk pembangunan di Nias Selatan. Kepada orang tua wisudawan-wisudawat pada hari ini, kami sampaikan juga terima kasih telah membimbing dan mendukung putra-putrinya menempuh pendidikan di Universitas Nias Raya ini. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Maka kepada wisudawan-wisudawati pada hari ini adalah awal Anda akan memasuki dunia nyata. Karena pada hari ini kampus dengan pertimbangan yang lebih banyak dan pertimbangan yang tepat telah melepaskan semua wisudawan-wisudawati hari ini untuk memasuki dunia nyata di masyarakat. Tentunya ini Anda sudah dipersiapkan secara akademik dan juga secara attitude tentunya sudah dibekali. Maka Anda adalah nanti di tengah masyarakat adalah merupakan duta daripada kampus ini. Maka kami berharap setelah nanti tamat ini Anda pasti akan memasuki dunia nyata, di mana di luar sana itu dengan era globalisasi dan digitalisasi, tentunya Anda harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Pengembangan diri itu yang lebih penting. Bapak Ibu yang kami hormati dan wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, pada hari ini tentunya hari kegembiraan. Kita bergembira hari ini, tentunya setelah ini nanti, setelah bergembira ini pasti akan mulai ada sedikit nanti perjalanan yang akan dihadapi oleh seluruh wisudawan-wisudawat pada hari ini. Bergembira hari ini karena sudah berhasil menyelesaikan, tapi kemudian akan jadi beban ketika para wisudawan-wisudawati ini kemudian tidak bisa mengaktualkan diri sebagai wisudawan yang telah dilepas dan diutus oleh kampus ini. Kita berharap bahwa para wisudawan-wisudawati pada hari ini yang akan diwisuda akan menjadi teladan, akan menjadi motor pembangunan daripada pembangunan di Nias Selatan ini. Semua yang hadir di sini ini, baik juga dari kampus ini, telah memberikan yang terbaik buat Anda. Ini semua juga adalah dalam bingkai Nias Selatan rumah kita, dalam rangka untuk membangun Nias Selatan. Sekali lagi kami katakan bahwa Universitas Nias Raya ini adalah mitra strategis daripada pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Tentunya juga kami akan ambil bagian daripada bagaimana membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pembangunan SDM di kampus Universitas Nias Raya ini. Kami berharap dan pasti ini Universitas Nias Raya ini dari tahun ke tahun pasti akan memberikan yang terbaik, akan mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya, secara pribadi saya bangga dengan Universitas Nias Raya ini. Ya, secara pribadi saya bangga dan juga pemerintah bangga punya universitas kebanggaan kita. Karena kalau di Nias Selatan ini satu-satunya universitas yang ada hanya Universitas Nias Raya. Kalaupun ada perguruan tinggi yang lain itu berupa sekolah tinggi.
Tentunya ini kita berharap bahwa universitas ini ke depan akan lebih baik, dan pastinya sekali lagi kami katakan kami akan menjalin komunikasi dan kolaborasi terhadap kampus ini dalam rangka menyiapkan SDM yang lebih baik lagi dalam rangka pembangunan Kabupaten Nia Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah sekali kami mengucapkan selamat kepada orang tua yang telah menamatkan putra-putrinya, dan selamat kepada wisudawan-wisudawati hari ini yang akan diwisuda, dan selamat juga kepada kampus yang telah menamatkan mahasiswanya sehingga pada hari ini juga telah menyelesaikan perkuliahannya dan akan memasuki dunia nyata yang pada akhirnya ini akan menjadi duta-duta daripada Universitas Nia Seraya ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir tidak ada yang perlu kami perpanjang dalam sambutan ini. Sekali lagi kami mengatakan selamat kepada kita semua, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Wa baitafifu yahubu. Salam. Kata sambutan dari perwakilan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Sumatera Utara oleh Bapak J.M. Melki Purba, SHMKN. Bapak, kami persilakan. Kalau bukan karena tinta, tidak mungkin penuh warna-warni. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin Pak Wakil Bupati membersamai kita di sini. Yang terhormat Wakil Bupati Nia Selatan, Bapak Insinyur Yusuf Nace STMT, seluruh Porkompida yang berhadir, ada perwakilan dan Lanal. Tadinya saya lihat Pak Samosir ya. Kemudian sahabat kami yang sama-sama kita hormati, Pak Ahmad Subhan, mewakili Profesor Saiful Anwar Matondang selaku Kepala Eldikti Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati para Porkompida lainnya, tadi ada hadir disebutkan Ketua KPU ataupun yang mewakili Bawaslu dan lain-lain. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Nia Selatan, Bapak Bambolaya, tadi disebutkan sedang dalam keadaan sakit, di mana April lalu Aptisi Sumatera Utara juga memberikan Lifetime Achievement Awards kepada beliau yang dihadiri oleh Pak Rektor Unira di Medan sebagai bukti nyata ya kerja fakta yang digagas oleh beliau untuk memajukan pendidikan di Nia Selatan, memajukan anak-anak bangsa yang hari ini bertarung dari Teluk Dalam untuk mengambil bagian daripada kemajuan dunia yang tadi disebutkan dalam orasi ilmiah. Mudah-mudahan beliau segera sembuh dan nanti bisa bersama-sama dengan kita di wisuda-wisuda berikutnya. Yang saya hormati Rektor Universitas Nia Seraya, sahabat saya, abang saya, Dr. Martiman S. Sarwomaha MPD, bersama seluruh jajaran wakil rektor, para dekan, para sahabat kolega saya, dosen, dan seluruh tenaga pendidik, pegawai di Universitas Nia Seraya yang sangat membanggakan ini. Yang saya hormati teman-teman dari dunia usaha, dunia industri, tadi saya lihat ada dari Bank Sumut maupun dari bank yang lain. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Pak Pendeta tadi yang menyampaikan doa. Harapan kita sama, doa itu sampai ke langit dan Tuhan memberi jawaban terhadap doa-doa tersebut. Yang saya hormati Ketua Panitia Wisuda kelima Universitas Nia Seraya yang saya yakin dan percaya lelahnya tidak terkira untuk membuat acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Yang saya banggakan, yang saya hormati, dan yang selalu saya agung-agungkan, para orang tua yang hadir di sebelah kanan podium ini, ayah dan ibu para wisudawan. Saya tidak meminta teman-teman untuk melihat dengan mata, tapi bukalah hati Anda. Perjuangan Anda hari ini sampai di sini adalah doa dan jerih payah dari mereka. Jadi jangan pernah berhenti untuk menjaga, untuk memerdekakan bahwasanya orang tualah yang bisa menyampaikan Anda sampai di titik ini. Dan tentunya doa orang tua akan menyertai Anda ke belahan dunia manapun. Nanti Anda terbang untuk memajukan dan membanggakan alma mater Universitas Nia Seraya. Tepuk tangan untuk Unira.
Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Dari data, jumlah mahasiswa di Indonesia itu secara angka kasar, partisipasi itu hanya 32% di tahun 2024. Artinya apa? Begitu banyaknya anak muda di Indonesia, ada anak-anak ibu, anak bapak yang masuk di dalam data partisipasi sebagai manusia Indonesia yang mengecam pendidikan tinggi di Universitas Nias Raya. Jadi ini suatu kebanggaan kepada para orang tua, pada ayah dan ibu, bahwasanya anak-anak kita masuk di angka partisipasi itu. Dan ini tidak lepas dari jerih payah dan perjuangan Pak Rektor, Dekan, dan seluruh tenaga pendidik yang ada di Universitas Nias Raya. Nah, ini bukan kata aptisi, tapi ini kata angka yang disajikan, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata masyarakat Indonesia itu masih dalam pendidikan yang sangat dominan antara SMP dengan SD. Menjawab tantangan orasi ilmiah tadi, disruptif digital sesuai dengan tema wisuda hari ini, berkarakter di era digital, ini adalah menjadi tanggung jawab yang harus kita capai bersama-sama. Bagaimana teman-teman wisudawan mampu mengembangkan kemampuan, mampu mengembangkan keterampilan yang berinteraksi dengan dunia digital. Karena memang akan ada banyak jenis pekerjaan yang hilang nanti di 2027 sampai dengan 2045, bahwa pekerjaan itu tidak lagi membutuhkan di sektor fisik manusia, tetapi tetap membutuhkan yang namanya pengawasan manusia. Kenapa? Karena setiap pekerjaan itu menggunakan hati, dan hati itu tidak ada di artificial intelligence. Hati itu tidak ada di perkembangan teknologi. Yang menggunakan hati itu masih tetap manusia. Tadi disebutkan jelas bahwasanya akan terbuka juga peluang kerja baru. Jadi jangan takut, Anda tidak perlu ragu. Hari ini Anda dihantarkan Universitas Nias Raya untuk menjadi bagian dunia, membangun konsep pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Kita bangga kepada Unira, ya, apalagi Pak Rektor, seluruh tenaga pengajar, setiap kegiatan ataupun kolaborasi yang kami hadirkan di Sumatera Utara, Uniraya selalu berpartisipasi sebagai bentuk kolaborasi. Pak Kabak, hari ini kami dibenturkan lewat peraturan-peraturan yang terus berubah-ubah di kementerian. Belum lagi siap kita belajar peraturan Menteri nomor 59, sekarang kita sudah disuruh ke Permen 58 ke 39. Jadi Pak Wakil, seolah-olah di negara ini belum paham kita satu peraturan sudah disuruh belajar peraturan baru. Nah, dari Permen 39 ini nanti akan kita adakan satu diskusi bersama. Secara simbolik saya undang Pak Rektor Unira untuk hadir nanti ke Medan 13 Oktober, karena akan hadir Ban PT, Lam Infokom, Lam PTKes, untuk sama-sama membahas bagaimana arah membawa PTS, khususnya perguruan tinggi, dengan kriteria 8, dengan mewujudkan bagaimana nanti universitas itu bisa bermutu melalui akreditasi hanya 4, internasional, unggul, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Makanya saya bilang saya salut dengan Pak Rektor, jauh dari Nias Selatan, dia mampu menyajikan hari ini Universitas Nias Raya dengan predikat baik sekali. Tepuk tangan untuk Martiman. Teman-teman wisudawan, ke depan yang diharapkan adalah bagaimana kita mampu mengembangkan kinerja critical thinking, kita mampu mengembangkan yang namanya analisa, kita mampu mengedepankan yang namanya kolaborasi, dan yang terakhir adalah jejaring. Jadi hari ini gunakanlah media sosial, khususnya YouTube, untuk teman-teman menambah pengembangan konsep diri. Jadi jangan tonton YouTube untuk hal-hal yang tidak memberi kontribusi nyata kepada pemahaman. Pak Wakil Bupati tadi sudah membuka pintu selebar-lebarnya dan membanggakan bahwa Unira adalah tempat pemerintah Nias Selatan untuk berkolaborasi. Oleh karena itu saya pikir ini harus disambut Pak Rektor dengan sebaik-baiknya. Semalam sebelum terbang kemari Pak Wakil, kami bersama teman-teman menutup PPKMB ITSI, Institut Teknologi Sawit Indonesia. Hadir Wakil Bupati Serdang Bedagai, dan beliau pada saat itu menyampaikan sumbangan beasiswa dari pemerintah Serdang Bedagai menyekolahkan anak-anak Serdang Bedagai di ITSI sebanyak 65 mahasiswa. Kami berharap, Aptisi tentunya berharap kepada pemerintah Nias Selatan juga
bisa memberikan yang terbaik untuk pengembangan sumber daya manusia Nias Selatan. Karena nanti yang akan mendapat kebaikan itu juga kembali kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan. 2 tahun lalu saya berdiri di sini juga diundang oleh Pak Rektor. Yang saya katakan Nias Selatan ini adalah golden template, tempat emas di sektor pariwisata. Saya kira semua orang masih datang ke Sorake, semua orang masih datang ke Nias Selatan untuk menikmati pesona yang ditinggalkan Tuhan, yang ditempelkan Tuhan di Nias Selatan untuk sama-sama dimajukan. Oleh karena itu sekali lagi kepada para wisudawan, saya yakin dan percaya, maka apa yang Anda dapat dari Unira bawalah keluar sana, bertandinglah di dunia nyata, bertandinglah dengan segala kemampuan yang Anda punya, banggakan Unira, bahwasanya Anda datang dari Unira mampu bersaing di kancah dunia. Ini yang bisa saya sampaikan. Aptisi berterima kasih sekali kepada Pak Rektor sudah mengundang Aptisi di kegiatan wisuda ini sebagai bukti nyata kolaborasi antara kita PTS. Jadi Pak Wakil, ada 192 perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara dan salah satunya yang terbaik itu ada di daerah Pak Wakil Bupati Universitas Nias Raya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kebahagiaan hari ini, walaupun tadi ada duka, walaupun tadi ada kesedihan kehilangan seorang dokter, tapi saya yakin dan percaya Unira akan segera menelurkan, melahirkan dokter-dokter baru, bahkan profesor di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Kalau saya ingin membuka tadi pantun, tadi saya mengutip orasi dari orasi ilmiah tadi, ada satu kata saya pikir yang keren. Kalau saya katakan Unira, kita jawab maju terus, pantang mundur. Bisa ya? Unira. Baik, terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Rektor, kami juga akan menyampaikan penghargaan dari Aptisi Sumatera Utara terkhusus kepada dosen berprestasi di Universitas Nias Raya itu. Kami undang untuk hadir di depan podium kepada Bapak Dr. Sitasi Jagoto MA. Oh Ibu, maaf, pada Ibu Dr. Sitasi Jagoto MA. Kemudian untuk mahasiswa berprestasi terbaik dengan nomor induk mahasiswa 21200271030 dari Pendidikan Bahasa Inggris anak kami Ken Mercy Wauma, Sarjana Pendidikan. Kami mohon untuk hadir ke depan. Menyanyikan lagu Mars LL Dikti. Penjaminan mutu
Arahan dan bimbingan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, diwakili oleh Kabak Umum Bapak Ahmad Suban SE. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yahoo! Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Nias Selatan, Bapak Yusuf Dake. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Perguruan Nias Selatan. Kemudian juga tentunya yang kami hormati para pimpinan OPD, para pimpinan dari mitra-mitra kerja Universitas Nias Raya, ada dari Bank, kemudian juga ada dari perguruan tinggi di sekitar. Tentunya yang kami hormati juga terkhusus kepada Pak Pendeta yang sudah memimpin doa kita tadi. Yang kami hormati rekan kami dari Aptisi, Pak Melki, dan kemudian ada hadir juga bersama kita dengan di sini dari Lanal Nias, kemudian dari Kapolres. Tentunya yang kami hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Dekan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Nias Raya. Dan terkhusus yang kami muliakan para orang tua kami yang berhadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah terus membimbing anak kita, sudah terus mengikuti bersama dengan anak kita untuk mencapai keberhasilannya pada hari ini. Dan tentunya yang kami banggakan menjadi tumpuan harapan kami untuk masa depan negara ini, untuk masa depan Nias Selatan, para wisudawan, wisudawati sekaliannya. Puji syukur mari sama-sama tentunya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan karunia-Nya kita bersama di sini di kegembiraan hari ini, berbagi bersama keberhasilan kita. Ini tentunya adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu sekian lama ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapatkan bersama. Titip salam dari Pak Kepala, Pak Prof. Saiful Anwar Matondang. Tadinya beliau sangat berharap bisa bersama kita di sini dan sudah sempat diambil tiket untuk menuju Nias Selatan ini, hanya karena ada kunjungan dari Ban PT di Medan pada hari ini sehingga dia mewakilkan kepada saya. Kami dari LLDikti Wilayah 1 tentunya pertama sekali mengucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati sekaliannya, selamat kepada Universitas Nias Raya atas keberhasilan ini. Dan pada kesempatan ini saya agak teknis sedikit ini memberikan sambutan dan arahannya ini. Yang pertama sekali kepada para wisudawan-wisudawati sekaliannya, kami ingatkan yang pertama sekali perlu Anda lakukan adalah nanti mengecek data Anda di PD Dikti. Silakan nanti googling, buka PD Dikti. Pastikan ijazah Anda nanti sama dengan cari nama Anda nanti di PD Dikti itu. Pastikan data-data Anda sama dengan yang Anda miliki di ijazah dengan yang ada di PD Dikti. Karena ini sering terjadi kesilapan-kesilapan pada saat mencari kerja nanti akan bermasalah. Kalau alhamdulillah nanti kalau sudah tepat dan kalau memang ada kekeliruan segera melapor ke kampus. Tentunya nanti pihak kampus akan berkoordinasi dengan LLDikti untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dan ini adalah hari gembira bagi kita, tapi pesan kami jangan berlarut-larut dalam kegembiraan. Segera cari pentas nanti untuk Anda menunjukkan kemampuan Anda di dunia kerja. Bagi Anda yang ingin menjadi wirausahaan, silakan berwirausaha. Jangan tunggu usaha yang besar, mulai dari yang kecil. Bagi yang mau bekerja, silakan mencari tempat kerja. Jangan berlama-lama di kegembiraan. Karena kita manusia ini saya sering ibaratkan dengan air. Air itu apabila dia terus bergerak akan menjadi bersih. Akan terus bersih. Air yang bergerak bisa kita lihat air sungai selalu bersih, air laut selalu bersih.
tapi apabila air itu diam, dia akan menjadi kubangan dan kotor. Untuk itu menjadilah air yang terus mengalir, menjadilah bersih dan membersihkan bagi lingkungan kita nantinya. Kemudian sesuai dengan tema kegiatan kita pada hari ini adalah berkarakter dan tangguh di era digital, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan wisudawan-wisudawati sekaliannya untuk mencapai tangguh di era digital. Ada beberapa kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama sekali tentunya tadi sudah disinggung oleh rekan kita dari APTISI, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Artinya kita harus menganalisa, harus mampu menganalisa suatu permasalahan, kemudian merangkai permasalahan itu dengan permasalahan lain, informasi yang satu dengan informasi yang lain, sehingga kita mampu mengambil kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada. Untuk mampu berpikir kritis ini, saya ingin memberikan satu tips yang menurut saya sangat bagus untuk memicu otak kita agar mampu berpikir kritis, memicu otak kita agar lebih bagus dalam menganalisa suatu masalah. Saya baca ini namanya dead logic game, artinya logika sampai habis, logika sampai mati. Bagaimana cara game ini? Nanti Anda bisa praktekkan di rumah atau dimanapun. Caranya sangat mudah. Yang pertama sekali adalah buat satu pertanyaan, tuliskan satu pertanyaan, boleh di buku tentunya, boleh di laptop, boleh di komputer Anda. Buat satu pertanyaan. Setelah itu jawab pertanyaan tersebut dengan logika. Jangan bawakan perasaan Anda. Buat satu pertanyaan, jawab pertanyaan itu dengan logika, dengan fakta, dengan data yang ada. Setelah itu sangkal lagi. Jawaban yang Anda buat tadi sangkal lagi. Kemudian pertanyakan lagi jawaban itu. Setelah Anda pertanyakan, jawab lagi. Begitu seterusnya. Insya Allah nanti akan terstimulus otak Anda, akan lebih lancar peredaran darah di otak kita, sehingga kita mampu berpikir dengan lebih kritis, dan tentunya secara otomatis kecerdasan kita akan meningkat. Kemudian kemampuan yang selanjutnya adalah setelah berpikir kritis adalah kreativitas. Untuk tangguh di era digital, kita wajib menjadi orang-orang yang kreatif. Tentunya banyak hal juga yang bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas kita. Kalau tips dari saya selalu yang sering saya lakukan adalah saya hanya ingin itu, kalau saya memasuki satu tempat, saya tidak akan biarkan tempat itu lebih kotor daripada saya datang tadi. Jadi saya akan cari apa sesuatu hal yang bisa saya lakukan untuk tempat itu sehingga menjadi lebih bersih. Itu salah satu membuat saya merasa lebih kreatif. Nah, setelah kita mampu tadi berpikir kritis, kita mampu menjadi manusia-manusia yang kreatif. Kemampuan yang untuk menjadi tangguh di era digital selanjutnya adalah kemampuan kita berkolaborasi, bekerja sama. Ini adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan di era digital ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi baik secara langsung maupun juga dengan jejaring-jejaring kita yang ada melalui dunia maya. Dan kemampuan yang keempat yang harus kita miliki untuk tangguh di era digital adalah kemampuan kita berkomunikasi, yaitu menyampaikan pesan kepada sesama, kepada rekan kerja kita, dan kepada semua siapapun dengan tempat kita berkomunikasi. Itu adalah 4 kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk menjadi tangguh di era digital. Dan sekarang ini Anda sudah menjadi sarjana, sudah menjadi tadi sarjana muda jugaan. Saya teringat saya menjadi sarjana itu di sekitar 20-an tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu ya. Saya di tahun 2000 menjadi sarjana seperti Anda ini. Saya juga kuliah di perguruan tinggi swasta sama seperti Anda juga. Bahkan bisa saya katakan yang sudah waktu itu tidak sampai sebanyak ini. Artinya Universitas Nias Raya ini jauh lebih bagus dari tempat saya wisuda di waktu itu.
Tapi apa modal saya yang utama sehingga saya yakin melangkah ke depan adalah rasa percaya diri. Saya tidak pernah merasa lebih bodoh, saya tidak pernah merasa lebih rendah dari rekan-rekan saya yang lulus dari USU, yang lulus dari UI, yang lulus dari manapun di perguruan tinggi yang ada di negara ini. Saya percaya diri, saya lebih bagus dari dia. Tentunya untuk itu kita harus terus belajar, tidak hanya bilang saya lebih bagus dari dia, tapi kita hanya berdiam diri. Dan alhamdulillah, ya saya yakin untuk ukuran saya sudah berhasil, dan keluarga saya sudah berhasil dengan rasa percaya diri yang tinggi. Itu modal utama kita. Dan tentunya kepada Universitas Nias Raya kami akan terus mendukung, memfasilitasi peningkatan mutu sesuai dengan yang kami sampaikan melalui Mars LL Dikti tadi. Dan hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dari data kami masih ada sekitar 50% lagi nih dosen kita nih Pak Rektor yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dibimbing, dipacu rekan-rekan kita yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, kita memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan tinggi khususnya di Nias Selatan ini. Dan kapanpun dibutuhkan tentunya kita LL Dikti 1 siap untuk bersama dengan Universitas Nias Raya untuk Universitas Nias Raya yang lebih bagus, yang lebih unggul. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Pengumuman lulusan terbaik tingkat program studi dan perguruan tinggi. Lulusan terbaik tingkat program studi Universitas Nias Raya. Mariwantuti Waruwu SP, program studi Agroteknologi, IPK 3,78, predikat kelulusan pujian. Faahahe Dedenama Jagete Eskom, program studi Ilmu Komputer, IPK 3,90, predikat kelulusan pujian. Yeriel Marvianus Hondo Eskom, program studi Sistem Informasi, IPK 3,73, predikat kelulusan pujian. Dorothea Trivina Sisehi SPD, program studi Pendidikan Biologi, IPK 3,82, predikat kelulusan pujian. Lydia Erlina Duha SPD, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IPK 3,92, predikat kelulusan pujian. Jevin Masniat Lauli SPD, program studi Pendidikan Ekonomi, IPK 3,74, predikat kelulusan pujian. Niscaya Putri Karya Bulele SPD, program studi Pendidikan Matematika, IPK 3,91, predikat kelulusan pujian. Ken Mercy Wauma SPD, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, IPK 3,99, predikat kelulusan pujian. Supriman Giawa SPD, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IPK 3,61, predikat kelulusan pujian. Yani Susanti Lase SPD, program studi Bimbingan Konseling, IPK 3,87, predikat kelulusan pujian. Alfiat Rohani Hulu AMD AK, program studi Akuntansi, IPK 3,38,
predikat kelulusan sangat memuaskan. Asni Putri Wau SM, program studi manajemen, IPK 3,68, predikat kelulusan pujian. Kristina Buulele SH, program studi ilmu hukum, IPK 3,95, predikat kelulusan pujian. Dengan hormat, kami mengundang Rektor Universitas Nias Raya, Bapak Dr. Martiman S. Sarumaha, untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik tingkat program studi. Bapak disilahkan. Lulusan terbaik tingkat perguruan tinggi Universitas Nias Raya tahun 2025 adalah Ken Mercy Wauma SPD dari program studi pendidikan bahasa Inggris IPK 3,99, predikat kelulusan pujian. Anak dari Bapak Dr. Andus Kriya Wauma dan Ibu Yermina Dahi. Dengan hormat, kami mengundang Wakil Bupati Nias Selatan, Bapak Insinyur Yusuf Nake STMM, untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik tingkat perguruan tinggi. Bapak, kami persilakan.
Pembacaan SK penerima beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan oleh Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Universitas Nia Seraya, Bapak Samalua Bauma, SE, MM, MAK, Bapak kami persilakan. Nofrendi Putrajai, Program Studi Pendidikan Biologi. Statis Panca Putri Laia, Prodi Pendidikan Matematika. Asni Laifasi Jalege, Prodi Manajemen. Afdal Rianus Jamili, Prodi Manajemen. Hilaria Wulan Kartika Sarumaha, Prodi Ilmu Hukum. Natalia Julfinia Putri Gaurifa, Prodi Ilmu Hukum. Ufiana Laia, Prodi Ilmu Komputer. Ade Triani Mendeva, Prodi Agroteknologi. Keputusan Rektor Universitas Nias Raya nomor 755/R/SK/Uniraya/9/2025 tentang penetapan mahasiswa sebagai penerima beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Nias Raya menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi para dekan di lingkungan Universitas Nias Raya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Nias Raya tentang penetapan mahasiswa sebagai penerima beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan. Ke-1, menetapkan penerima beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan sebagaimana yang ada di depan kita. Yang kedua, menetapkan komponen biaya siswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan yang akan diberikan kepada penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berupa pembebasan uang kuliah semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Ketiga, apabila penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 telah membayar sebagian atau seluruhnya uang kuliah semester ganjil tahun akademik 2025-2026, maka komponen beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dialihkan pada pembiayaan di semester berikutnya sesuai dengan besaran uang kuliah yang telah dibayarkan oleh penerima beasiswa. Keempat, Wakil Rektor 2 Universitas Nias Raya wajib menindaklanjuti keputusan rektor ini dengan membuat lunas tagihan bagi penerima beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan sesuai dengan ketentuan pada diktum kedua dan diktum ketiga. Kelima, apabila terjadi di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan rektor ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan rektor ini berlaku pada saat ditetapkan di Telu Dalam pada tanggal 26 September 2026. Universitas Nias Raya, Rektor Dr. Martiman Sarumaha ditanda tangani. Penyerahan SK Beasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan oleh Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Nias Raya, Ibu Dr. Sitasi Jagata MA. Ibu disilakan.